Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanda Syafriyadi dari Prodi D3 Sistem Informasi Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project yang telah saya buat, yaitu membuat web server natif menggunakan Node.js. Nah, di sini untuk file package JSON-nya ada file mainnya yaitu server.js, kemudian tipenya modul. Nah, di sini saya menggunakan data dummy yaitu pengaduan dengan isi NIM, nama, jurusan, dan pengaduan. Oke. Nah, kita masuk ke server.js. Nah, di sini di server.js terdapat dua modul yaitu HTTP dan data. Yang dimana HTTP ini digunakan untuk membuat servernya, kemudian data ini untuk mengimport data dummy dari data.js. Oke, untuk servernya di sini menggunakan port 3000 yaitu dengan variabel create server, parameternya request listener. Nah, untuk request listenernya di sini terdapat dua parameter yaitu request dan respond yang berisi metode, URL, dan params. Nah, untuk metode ini digunakan ketika menentukan metode apa yang dipakai, yang dimana di sini ada get, post, put, dan delete. Nah, untuk URL dan params ini sebagai rootnya gitu. Oke, di sini juga terdapat receipt headernya. Receipt header digunakan untuk menentukan tipe kontennya, yang dimana di sini menggunakan JSON. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode get. Di sini menggunakan switch case dengan parameter URL dan case-nya pengaduan. Nah, ketika metode get ini dilakukan, berarti kita mendapatkan sebuah request dari klien untuk meminta sebuah data. Oleh karena itu, kita memberikan sebuah respon ya untuk memberikan datanya, memberikan sebuah respon berupa json.stringify. Ya, di mana stringify ini berguna untuk mengubah data dummy-nya ini kan tadi berbentuk objek menjadi sebuah JSON. Kemudian untuk respon JSON-nya ini ada dua, yaitu yang pertama ada message yaitu data berhasil diambil, kemudian ada datanya. Nah, di sini juga terdapat respon ketika datanya tidak berhasil diambil gitu. Nah, kita coba ke postman-nya. Oh iya, bentar. Kita jalanin dulu. Salah. Oke, udah jalan. Kita pakai get. Oke, karena tadi case pengaduan, kita tulis pengaduan, send. Nah, ini datanya berhasil diambil ya, berbentuk objek JSON. Iya, JSON. Kemudian kita coba ke yang nggak bisa diambil. Siap. Nah, data tidak ditemukan. Oke, untuk yang getnya berhasil. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode post. Ya, di mana metode post ini digunakan untuk mengirimkan sebuah data. Nah, di sini kita membuat variabel tempat penyimpanan datanya yang bernama request body. Kemudian kita melakukan sebuah request on data ya. Jadi kita meminta datanya ketika kita mau mengirimkan sebuah data. Yang dimana data ini data dari data dummy-nya, kemudian ini data yang akan dikirim, kemudian datanya dimasukin ke request body. Nah, ini untuk switch case-nya sama kayak tadi, URL pengaduan. Kemudian di sini ada request on end. Jadi ketika semisal semua data telah selesai dikirim, kita melakukan JSON parse di request body-nya. Jadi karena tadi post datanya itu kan mengirim datanya itu kan berbentuk JSON kan. Jadi kita ubah JSON ini ke objek. Kemudian setelah itu kita push datanya kita push datanya dari request body-nya.
Setelah itu kita setelah datanya masuk, kita memberikan respon lagi, data berhasil di input, kemudian menampilkan datanya. Barulah setelah itu untuk menampilkan datanya kita ubah lagi dari dari objek ke string. Oke, kita coba ke post. Oke, sebelumnya di sini tadi kan datanya ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 5. Oke. Ada 5, berarti kita buat datanya ini 5, ini 6. Oh ya, udah pas. John. Oke, kita kirim. Ini pengaduan. Apakah berhasil? Nah, data berhasil di input. Ini kalau kita lihat ke bawah, dia nambah 1 data. Berarti berhasil. Kemudian ke metode selanjutnya yaitu put. Nah, untuk metode put ini kan dia mengupdate sebuah data ya. Jadi kurang lebih sama untuk metode mengambil datanya. Jadi recount data. Kemudian untuk ini juga sama. Nah, di sini nih yang beda nih. Ketika kita ingin mengupdate sebuah data, berarti kita membutuhkan membutuhkan data yang sudah ada menggunakan metode data find index. Kemudian untuk indeksnya di sini saya menggunakan nimnya. Ini dimana ketika value-nya ini true, data nimnya ini sama dengan params. Nah, ketika tidak sama dengan ketika data find ini tidak true, karena ini tanda kalau nggak salah basic kayak gitu. Ketika data find ini false berarti ya, maka lakukan respon 404 atau data tidak ditemukan. Nah, ketika barulah else-nya ketika berarti data find ya, berarti data file-nya true, kasih respon data berhasil diperbarui. Jujur sebenarnya di sini aku ngikutin tutorial itu masih agak bingung di bagian put karena sempet error juga kan kemarin karena ganti-ganti di sini kayak agak bingung juga, tapi kurang lebih paham lah lumayan sedikit. Oke, kita coba aja. Put. Oke, pengaduan params. Nah, di sini tadi kan nim ya. Ya nim. Berarti 231101064. Kita send. Oke. Data berhasil diperbarui. Berarti berhasil. Kemudian masuk ke metode terakhir yaitu metode delete. Kurang lebih sama sih untuk beda sama untuk pengambilan datanya sama seperti put. Di sini menggunakan data find indexnya menggunakan index, di mana indeksnya itu pakai nim. Nah, ketika indeksnya itu tidak true, maka kasih respon data tidak ditemukan. Nah, ketika maaf aku ulang ya. Nah, di sini tadi untuk pengambilan datanya sama seperti put menggunakan index, ya dimana indeksnya itu pakai nim. Nah, ketika indeksnya ini nilainya tidak true, kasih respon data tidak ditemukan 404. Barulah ketika semisal ininya true, maka lakukan data splice, hapus indeksnya, kemudian ini jumlahnya. Jadi jumlah indeks yang tadi udah ditemuin
yang udah yang udah diambil dari sini, hapus indeksnya itu satu gitu. Kemudian lakukan responnya, data berhasil dihapus. Oke, kita coba delete. Di sini by name 23100164. Nah, data berhasil dihapus. Nah, cuman sebenarnya di sini tuh masih apa ya? Maksudnya salah karena kan ini kan value-nya kan 63, cuman yang kehapus bukan 63-nya tapi yang tadi data yang 66 yang tadi terakhir yang di post gitu. Jadi semisal ini kita send lagi, dia bakal ngapus lagi yang 65 gitu dan bakal terus-terusan. Nah, itu sebenarnya dari kemarin saya belum nemu cara untuk membenarkannya gitu ya. Jadi sampai habis dia satu-satu gitu. Oke, kurang lebih gitu aja sih ya. Oke, udah itu aja penjelasan dari saya mengenai mini project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.